Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah Masjid Agung Sampang yang saya hormati, yang saya takzimi, alhamdulillah pada Ahad sore ini kita bisa bertemu kembali, bisa bermuajahah dalam majelis yang insya Allah penuh barokah ini setelah berapa minggu kita absen ya Bu. Saya ada halangan keluar kota dan 2 minggu ini saya ada tugas sehingga tidak bisa hadir dalam pengajian di Masjid Agung Sampang ini. Alhamdulillah sore ini sebelum kita mengawali, mengkaji kembali, melanjutkan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin bab sabar. Ngereng, sebelumnya kita sama-sama membaca Al-Fatihah, membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang akan kita kaji, yang akan kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Sya'allahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya akan melanjutkan kajian tentang bab sabar. Ibu, sebelumnya mungkin ibu-ibu masih ingat dalam mengkaji bab sabar kita sudah mempelajari beberapa ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang sabar, seperti dalam surat Al-Imran, dalam surat Al-Baqarah, dalam surat di sini ada beberapa surat Al-Baqarah itu ada ayat 155, 153 dan juga surat Muhammad ayat 31. Minggu kemarin sudah kita bahas. Mudah-mudahan Ibu masih ingat yang paling sering kita baca dalam Al-Quran surat Al-Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu ya. Kemudian ada surat Al-Baqarah ayat 155. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus watsamarat wa basyiris sabirin. Ya, sudah kita bahas pada 2 minggu yang lalu. Hari ini, sore ini saya akan melanjutkan masuk ke dalam hadis yang membahas tentang sabar. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Abi Malik wa an Abi Malikil Harits bin Asim al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kak Dintoh yang bercerita, yang meriwayatkan Abi Malik Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari. Okay.
Beliau adalah sahabat Nabi, sahabat Rasulullah. Asmanipun Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari. Beliau wafat pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Ya, yang bercerita Kak Dintoh sahabat Nabi, asmanipun Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari yang kita juluki Abi Malik. Okay. Abi Malik Kak Dintoh bercerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dawuh at-tuhur syatrul iman. At-tuhur syatrul iman. At-tuhur Kak Dintoh, mungkin ibu-ibu sering mendengar kata toharoh. Toharoh Kak Dintoh maknanya artinya kenapa Bu? Bersuci. At-tuhur syatrul iman. Bersuci. Seringkali kita mendengar pepatah Arab an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Rasulullah bersabda at-tuhur syatrul iman. At-tuhur Kak Dintoh bersuci, Kak Dintoh sebagian daripada iman. Nah, kebersihan Kak Dintoh, suci Kak Dintoh, ada kalanya suci secara lahiriah, suci yang bermakna an-nadzafatul hissiyah Kak Dintoh, suci yang artinya bersih secara zahir, secara fisik. Masjid Kak Dintoh bersih, suci. Nah, ketela secara fisik. Artinya kita bisa melihat suci itu secara kasat mata. Dengan mata kita bisa melihat, oh ruangan ini bersih. Oh tempat ini suci, baju saya bersih, baju saya suci. Nah, itu yang dimaksud an-nadzafatul hissiyah. Jadi bersih itu bukan hanya secara fisik, tapi juga bersih secara batin. Suci secara batin. Bu. Yang dimaksud suci secara batin, jiwa kita, hati kita, kolbu kita itu juga harus bersih, harus suci. Bukan hanya baju saja yang dicuci, bukan hanya rumah kita yang disapu, yang dibersihkan, tapi kalau kita orangnya bersih, hatinya tidak bersih, Bu, sering kita ngomong, hasud, ngerasani, riya, pamer, Bu, sombong. Nah, berarti hati kita belum bersih. Hati kita kotor. Nah, ini yang dimaksud suci dari penyakit hati. Ketika kita bersuci pun dari hadas dan najis. Kan Bu? Kenapa? Bidana najis kita mensucikan ketika mau sholat, bersuci dari najis dan hadas. Najis Kak Dintoh ketela Bu. Bede kotoran, bede najis bendanya kelihatan. Bu. Bede kotoran cecek, bede kotoran manusia, Kak Dintoh kelihatan. Bede kemina oreng, bede. Nah, Kak Dintoh najis. Nah, hadas itu tidak kelihatan. Monreng kentok ketela Bu. Kentok tak kerasa.
Bauna sing ngeding bauna. Tapi tak ketela wujudnya tidak kelihatan. Jadi tak oning mun bedereng kentok. Yang tahu kita. Makanya kita harus mensucikan sebelum sholat, mensucikan dari najis juga hadas. Hadas besar, hadas kecil, najis Kak Dinto beda najis yang ringan, najis mutawasito mukhafafah, mutawasito mughallado. Maka liurnya anjing itu mughallado. Jadi harus dibersihkan dengan cara mensucikan yang berbeda dengan najis yang ringan. Nah, makanya ketika kita selesai wudhu, Ibu, setelah selesai bersuci, Rasulullah itu menyarankan supaya kita berdoa. Berdoa bukan hanya mensucikan, bukan hanya membersihkan secara fisik najisnya saja, tapi juga hadas. Nah, hati kita harus suci sebelum sholat. Ibu, keluar dari masjid, keluar dari jeding, baru berdoa. Ampun nang jeding, Bu. Deki pas nang jeding. Allahumma. Jadi kita berdoanya setelah keluar dari toilet. Kalau misalnya tempat wudhu, tak napa Bu, pokoknya bukan toilet. Nah, kalau berdoa Rasulullah menyarankan kita itu berdoa, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahis. Nah, Allahumma tahhir qalbi, ya Allah sucikan hati saya. Minan nifaq, dari kemunafikan, dari sifat-sifat orang munafik. Beda seoneng, ciri-cirinya orang munafik Kak Dintoh napa Bu? Beda telok. Ayatul munafikun salasun. Ada 3 ciri, ada 3 sifat orang munafik Kak Dintoh. Napa saya pertama? Nah, jika berkata idza hadatsa kadzaba. Jika berkata dia dusta. Jadi moncaca Kak Dintoh sekut bohong, kadzaban ka bohong. Jadi tak bisa tak bohong. Itu munafik, orang munafik. Kalau ngomong pasti bohong. Itu ciri yang pertama. Yang kedua, kenapa Bu? Jika berjanji diingkari, tidak ditepati. Nah, kalau kita janji deki ya, kol 2, ki kol 2. Oh, biasanya telat, orang datang kol 4. Ki kol 4, tapi saya datang. Nah, orang Indonesia Kak Dinto dek nikah Bu biasanya. Jadi mon undangan rapat kol telok, udah ki kol 4. Tak ada orang mon kol telok, ki sekut tapi mon undangan pengajian nikah ki tak lem datang tak lem lain. Tapi mon pesta dangdut Kak Dinto. Oh, sebelum sejam sebelum lo datang. Gila. Mereka kalau berjanji sekut mengingkari janji. Deki mon lulus nak beri hadiah. Bu, kocan beri hadiah. Iya, sabun mak lebakan ya ajar. Nah, itu meskipun sama anak kita juga harus tepati janji. Jarang nak kanak bae, deki melaki permen. Mak lebakan ngaji, mun tadi tak ngaji. Nah, kalau kita janji itu harus bagaimanapun dengan siapapun harus ditepati. Jadi mun tak bisa menepati sampai janji. Janji adalah hutang kan ndak nikah. Nah, saya nomor telok. Cirina orang munafik. Idza tumina khona. Jika dia diberi amanah, khianat.
Nah, jika diberi amanah hianat, nggak bisa melaksanakan amanah itu. Kenapa boleh saya beri tugas, beri jabatan, berat Kak Dinto Bu. Kalau tidak bisa melaksanakan mengemban amanah Kak Dinto, munafik. Nih Kak, berat Bu pejabat-pejabat Kak Dinto. Semua yang kita diamanahi itu harus kita laksanakan. Nah, Kak Dinto, kita berdoa minta sama Allah, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, bersihkan hati kami ini, jiwa kami ini, kolbu kami ini dari semua sifat-sifat kemunafikan Kak Dinto. Nah, wahsin farji minal fawahis. Dan kenapa? Bentengi, lindungi ya Allah farji, kemaluan saya minal fawahis, dari segala perbuatan yang keji. Nah Kak Dinto, banyak tangki Bu semangken, aduh Masya Allah, banyak hal-hal yang menyebabkan zina tangki Bu. Nah, jadi minta sama Allah supaya kita dijaga, diselamatkan farji kita dari hal-hal yang perbuatan yang keji. Nah Kak Dinto, bagaimana cara kita supaya menghindar dari sifat-sifat kemunafikan Kak Dinto? Salah satunya, sampai makanan yang masuk ke tubuh kita itu makanan yang haram, makanan yang syubhat. Enten neka beni haram, tapi untuk membeli makanan itu dengan uang yang haram. Hati-hati Bu, uang saya ini dari hasil kerja haram atau tidak? Bukan makanannya yang haram, tapi untuk membeli makanan Kak Dinto pesena pese haram, napa halal. Neka harus tengah-teh Bu. Yang kita kasih makan ke anak kita jangan sampai uang itu syubhat, hasil yang bukan berasal dari pekerjaan yang halal Kak Dinto. Ini Kak, cara supaya kita bisa terjaga dari penyakit hati Kak Dinto. Jadi dalam kitab Riyadhus Shalihin Kak Dinto, hadis yang bicara tentang bab sabar itu diawali dengan bicara tentang suci, bersih, suci hati kita, suci badan kita, sehingga kita bisa mudah bisa melakukan sabar dengan hati yang suci dan bersih. Nomor 2 dalam hadis Kak Dinto, Rasulullah dawuh at-tuhur syatrul iman walhamdulillahi tamlaul mizan. Nah Kak Dinto Bu, nomor 2 alhamdulillah tamlaul mizan. Alhamdulillah Kak Dinto, ucapan alhamdulillah Kak Dinto itu memenuhi al-mizan, timbangan di akhirat. Masya Allah, kita bersyukur mendapatkan segala kenikmatan itu dengan mengucap alhamdulillah. Benih terus hanya mendapat kenikmatan saja. Kita mendapatkan kenikmatan, mengucap alhamdulillah, kita bersyukur menerima apapun yang diberikan pada kita. Artinya qanaah, menerima apa yang kita dapat. Engki oleh semangkok, terima alhamdulillah. Ya Dek, tanggeji 10.000, alhamdulillah, sekelangkong Mas. Korang. Kita ada remalah. Masa cuma 10.000? Korang alhamdulillah Kak Dinto. Melarat Kak Dinto Bu. Alhamdulillah, benih pas terus saya oleh 1 juta Bu, nikah saya ngoceh alhamdulillah. Rasulullah dawuh di sini kita bersyukur
mendapat segala apapun yang kita terima itu, baik itu ujian, baik itu kenikmatan, baik itu segala macam musibah, harus kita ucapkan alhamdulillah. Bisa pun tentu. Insya Allah. Melara, thank you Bu. Thank you. Padahal Kak Dintoh yang disebut qanaah, menerima apapun yang kita dapat. Ya, beri 10.000 sekelangkong, alhamdulillah. Ya, bisa melai mobil, alhamdulillah. Bisa melai sepeda, alhamdulillah. Tak ajelen. Beda saya ajelen Bu, saya bisa ajelen, alhamdulillah. Engkau bisa ajelen. Beda saya tak bisa ajelen Bu, udah masa sake, alhamdulillah. Mungkin kita selalu melihat ke atas. Ada kemarin Bu. Gaji 10 juta, 20 juta ki korang. Nah, ini yang dimaksud qanaah. Rasulullah Kak Dintoh dawuh, dalam kondisi apapun kita itu harus mengucap alhamdulillah. Rasulullah kalau kita mendapat kenikmatan mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Nah, Kak Dintoh, Rasulullah mengajarkan kita ketika kita mendapatkan kenikmatan, ucapan yang kita ucapkan itu alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Kalau seandainya kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita harapkan, Bu, ujian, Kak Dintoh, 10.000. Seare alakoh oleh 10.000. Ngakan apa Mas? Nah, jadi alhamdulillah Kak Dintoh, kalau kenikmatan disarankan Rasulullah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Kalau kita mendapatkan ujian, ya harus mengucap alhamdulillah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Nah, Rasulullah begitu. Kemudian dilanjutkan kalau kita mendapat musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Misalnya kita jatuh, thank you Bu, andik mobil, andik motor, pas spiona elang. Alhamdulillah cuman spion. Bene motor saya sambi maling. Ki alhamdulillah ala kulli hal. Nah, Kak Dintoh, kalau kita mendapatkan musibah, pas labu, alhamdulillah tak sampai roge. Tak sampai masuk masa kayak tabrak orang. Ki alhamdulillah beda ontong tak. Nah, Kak Dintoh, jadi dalam segala kondisi kita tetap harus mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ki bisa anyab. Tempeng saya tak bisa anyab. Nah, engki kan Bu, banyak saya masak Kak Dintoh pasang alat. Thank you. Tak bisa nyab. Kak Dintoh yang dimaksud Rasulullah, kita harus mengucapkan alhamdulillah dalam segala hal, dalam segala kondisi. Nah, Rasulullah kemudian melanjutkan dalam hadis Kak Dintoh, wa subhanallah walhamdulillahi tamla'an au tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Nah, subhanallah, ucapan subhanallah walhamdulillah Kak Dintoh, 2 kalimat zikir yang tamla'ani ma bainas samawati wal ardh, yang pahalanya kita mengucapkan 2 kalimat itu seakan-akan memenuhi bainas samawati wal ardh, antara langit dan bumi. Oh, Bu, mon bisa digambarkan tadi langit bumi Kak Dintoh, jaraknya akan penuh dengan pahala untuk kita ketika kita mengucapkan
subhanallah, walhamdulillah. Oh, gampang napa berat Bu? Gampang nih Kak Bu, tapi pahalanya genjerna rajah. Bayangkan, ma bainas samawati wal ard, antara langit dan bumi Kak Dinto pahalanya untuk kita yang membaca subhanallah walhamdulillah. Semakin bedah semakin nika ki dua nika. Jan lanceng jan banyak. Okay. Jadi Rasulullah Kak Dinto mengatakan dalam hadis ini kalimatani khafifatani 'alal lisan, ya, subhanallah alhamdulillah, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Kak Dinto kalimatani khafifatani 'alal lisan, dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lidah. Gampang Bu, saya baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kak Dinto. Gampang napa punten? Gampang. Nah, tapi kata Rasulullah, syakilatani fil mizan. Berat Bu timbangannya. Mun etembeng nikah nang akhirat lagu bulagu nikah paling berat nikah. Padahal gampang saya ngaca. Nah, habibatani ala rahman, dan dua kalimat Kak Dinto sangat disayangi, dicintai oleh Allah. Nah, jadi bacaan tahlil Kak Dinto buki subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kak Dinto semuanya berapa kali kita membaca itu. Pahalanya besar, memenuhi antara langit dan bumi. Ini menurut riwayat diceritakan di sini malaikat pun semua bertasbih Bu. Malaikat yang memikul ars itu semuanya bertasbih, baca subhanallah. Nah, Nabi Adam itu ketika diciptakan, ketika ditiupkan ruh, Nabi Adam itu bersin Bu. Kenapa? Hasiman. Nah, Kak Dinto mengucap alhamdulillah. Nah, bersin alhamdulillah. Nah, makanya kemudian malaikat itu tidak hanya mengucapkan subhanallah, tapi dilanjutkan subhanallah walhamdulillah. Jadi beda ceritana nih Kak. Bukan hanya subhanallah tapi alhamdulillah, karena Nabi Adam waktu itu bersin hasiman mengucap alhamdulillah. Kemudian Nabi Nuh Kak Dinto dakwah 950 tahun Bu. 950 tahun dakwah. Saya menyiarkan Islam Kak Dinto 950 tahun Nabi Nuh Kak Dinto. Umuripun 1000 tahun. Nabi Nuh Kak Dinto. Itu hanya berapa orang yang bisa diajak masuk Islam. Nah, Nabi Nuh itu dalam dakwahnya selalu meminta umatnya mengucap la ilaha illallah. Nah, kemudian malaikat semua yang tadi hanya bertasbih subhanallah, kemudian ditambah alhamdulillah, kemudian wala ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah. Lanjut, kemudian ketika Nabi Ibrahim pada saat menyembelih putranipun Sarah Ismail diganti dengan kambing Kak Dinto. Nabi Ibrahim nikah mengucapkan Allahu Akbar. Nah, setelah mengucapkan Allahu Akbar, Kak Dinto, malaikat semua yang bertasbih, yang memikul ars tadi itu tidak hanya mengucap subhanallah, tapi subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Nah, sampai Allahu Akbar, dan malaikat Jibril Kak Dinto menceritakan ke Rasulullah Kak Dinto, Nabi ceritana Nabi subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar, sampai kemudian engki malaikat Jibril kula
yang melengkapi zikir Kak Dinto dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mangkana mon panjenengan sedaja sekut nggih saben badhe Ustadz Arifin Ilham. Mas ampun nggih, ampun tinggal umur, nggih almarhum UJ Kak Dinto, Ustadz Jeffrey, saya genteng Kak Disa. Nggih, genteng sedaja tangki Bu, ampun ada umur-umur masih muda diambil oleh Allah. Beliau-beliau itu sering melakukan zikir Kak Dinto. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kak Ustadz Arifin Ilham Ki Engak tangki suaranya yang sangat serak-serak tangki, serak-serak basah. Nah, selalu melakukan zikir untuk memudahkan kita sering mengucapkan zikir itu. Kemudian mon uj Kak Din, Kak Katin apa Bu? Subhanallah. Gimana? Kan beda ki lagu nak uj. Ki lagunya Ki Engak Bu. Ki lagu nak uj. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kula Ki Engak Kak Dinto tepaan umroh sareng nak kana, sareng reng sepo selama sa'i Kak Dinto. Pada saat itu pas Ustadz Jeffrey meninggal dunia. Jadi tepaan Ustadz Jeffrey meninggal dunia tahun 2013 Bu. Saya waktu itu umroh dengan anak-anak saya, dengan orang tua. Pas sa'i Kak Dinto melakukan zikir Kak Dinto, enten tak usahnya banyak bacaan doa yang kita baca. Kalau kita tidak mampu membaca dalam kondisi yang mungkin capek jalan, sudah cukup subhanallah walhamdulillah. Ku lebih nangis Bu Engak, ya Allah Uje meninggal dalam tak sakit tak napa thank you Bu, kecelakaan, Masya Allah Kak Dinto. Nah ini yang menyebabkan selalu kita amal-amal kita yang baik diingat orang, menjadi amal jariah kita, apa yang bisa kita berikan ke orang lain. Thank you Bu. Dan selanjutnya di sini dalam hadis ini wassolatu nur, salat Kak Dinto adalah cahaya, salat Kak Dinto adalah pelita cahaya, menerangi orang yang melakukan sholat. Orang yang saya sholat Kak Dinto, kenapa? Wajahnya itu seperti mengeluarkan cahaya. Okay. Mon orang saya tak sholat Kak Dinto, neka secara fisik tangki Bu ketela, sedang tak toman wudu, robena neka wajahnya neka peteng Bu. Thank you. Tak toman wudu. Nah, itu napa boleh hatinya orang saya sholat, hatinya selalu terang, hatinya selalu tenang. Yang tak ada yang menutupi nikah sholat nikah
dalam bahasa Arab artinya doa, Bu. Doa Kak Dinto, kita berkomunikasi dengan Allah. Kita itu ketika sholat itu berbincang-bincang, ngobrol, ngomong sama Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholat Kak Dinto selalu kita mengucapkan doa-doa. Okay? Ketika duduk, kenapa? Setelah subhanallah wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian sujud ketika duduk, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Masya Allah, Bu, doanya banyak, namun kadang kita jarang meresapi doanya. Pokoknya keburu. Tapi hafal, kok hafal. Padahal itu doa, minta sama Allah. Rabbighfirli, ya Allah, ampuni dosa. Warhamni, sayangi aku ya Allah. Kalau kita meresapi satu persatu maknanya, nangis Bu sholat nikah. Nangis, cuman karena kita itu tidak sambung. Saya pikir nikah otang, saya pikir nikah engkau nyabuk pesek le di mata ya kelopai. Enggak tepan sholat. Nah, padahal Kak Dinto, Bu, kalau kita meresapi maknanya semua bacaan dalam sholat, thank you. Ampun kol senapan, 3:30 engki. Kenapa? Koran sampai kol senapan. Boleh mah. Untung tak ojen tangki gelek ampun aduh. Ndak manikah. Nggih, dadi kita salat Kak Dinto nggih. Masya Allah, Bu. Mon sambung bi Allah Kak Dinto, doa-doa dalam salat Kak Dinto. Ya Allah, nangis Bu. Rabbighfirli, ya Allah, dosa saya banyak, ampuni ya Allah. Tapi sekut salat Kak Dinto, aduh dak remar ya. Kalau berempas ya, kita masak kok, kita kapi beda, okay. Kula tibi dak neka Bu, jadi dunia dibawa sholat. Tapi kalau ketika kita bekerja tidak ingat Allah, nah neka. Jadi maksud sholat adalah doa itu, semua bacaan sholat itu doa. Kita berkomunikasi dengan Allah. Okay. Selanjutnya wasodaqatu burhan. Wasodaqatu burhanun. Sodakoh Kak Dinto adalah bukti saksi bagi orang yang beriman. Orang yang beriman pasti tidak akan beri sodakoh. Orang andi iman tak mengeluarkan sedekah. Ini bukti kalau kita beriman berarti kita bisa sedekah, bisa mengeluarkan sedekah. Dalam surat Al-Maun, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Siapa itu yang mendustakan agama? Fadzalika alladzi yad'ul yatim, yang menghardik anak yatim, yang tidak sayang pada anak yatim. Fadzalika alladzi yad'ul wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, tidak memberikan makan kepada orang fakir miskin. Kula andi kanca Bu, setiap habis salat subuh Kak Dinto, apa yang bisa diberikan? Tidak bisa memberikan harta, apa yang bisa saya sodakohkan? Sodakoh ilmu, sodakoh napa? Kita bisa bantu apa? Beda orang saya jual apa? Gula Bu. Kak Dinto setiap habis subuh orang Kak Dinto anca kulen ka cerita orang Kak Dinto napa? Tabur gula nikah nang meja.
mak tabur. Lah, terus sedekah nang bilis. Nah, sampai segitunya, ndak punya uang, apa yang bisa kita berikan? Sedekah, kula jual gula tak bisa tabur nang meja, nah mak lekakan bilis, kan beri makan makhluknya Allah. Kak Dinto. Sampai segitunya kepingin sedekah, dan sedekah itu as-sedaqatu tadfaul bala. Orang seneng sedekah Kak Dinto akan terhindar dari musibah, dari bala. Itu harus yakin, Bu. Jangan kita nunggu kaya. Sering kok kula tak andi nih, kenapa saya sedekah lagi? Bukan hanya harta. Nah, senyum sedekah. Iki ongguan Kak Dinto. Makanya dalam di rumah sakit Kak Dimah saya biasa nika senyum sapa salam. Thank you. Semboyan Kak Dinto ada nika. Orang mon senyum seneng ten Bu. Orang saya mondok nika tok. Nyerengki melolo tangki. Nah nika sedekah senyum Kak Dinto. Tak usah dentek sogi Bu. Napa saya bisa sedekah aki? Nangki. Terus di sini wasobru dia sabar Kak Dinto adalah cahaya. Wah, di Quran itu ada wasamsu dia, sabar itu cahaya. Sabar Kak Dinto butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Thank you Bu. Berat enten Bu sabar Kak Dinto. Aduh, berat. Sabar nyaman saya ngocak. sabar nyaman saya ngocak. Saya lakoni ya. Nah, padahal orang yang sabar itu Masya Allah akan diiming-imingi dengan kebahagiaan yang luar biasa oleh Allah. Karena berat, hadiahnya besar. Mencoman gempang, hadiahnya lomba makan kerupuk, hadiahnya cuman. Kenapa Bu? Nah, jadi kadang kita tidak tahu. Allah menguji kita, Allah memberikan kepada kita ujian, itu ada hadiah yang besar yang menanti. Kalau kita sabar. Orang sakit, ditinggal orang yang paling kita cintai meninggal, Ibu, Masya Allah. Thank you. Tapi kalau kita sabar Kak Dinto, semua hal, sabar untuk taat kepada Allah. Sabar enten Bu, sholat Kak Dinto. Butuh sabar enten Bu. Butuh Bu, mentak sabar. Aduh, mak lima kali tuh ya bajan ki buru zuhur asar, ki buru asar keluar toron, ki buru toron di masjid. Marib lah, mak bajan melolo. Tak leso Bu, bajan nih kalau leso. Napa boleh bajan tahajud, duha, tangki Bu, Rasulullah tak kerbera Bu, sampai bengkak kakinya. Kalau kita bengkak pola nabajeng apa? Tangki, Masya Allah, Rasulullah yang maksum, yang terhindar dari dosa itu sholatnya, Masya Allah. Sedangkan kita yang dosanya setiap detik. Nah ini sabar dalam menjalankan ibadah, taat kepada Allah, sabar dalam menerima ujian dari Allah, sabar dalam istiqomah melakukan pekerjaan, sabar menerima ujian, tidak melakukan maksiat, Bu, menahan diri, semangken nikah sesekut nikah terakhir nikah. Sesekut ketika kita semangken kan osom HP tangki Bu, medsos Kak Dinto beda WA.
beda WhatsApp, beda Instagram, beda Facebook, tangki Bu. Nah, sabar untuk tidak memosting, tidak memamerkan kenikmatan yang kita terima. Jer kelenjer, posting. Door, restoran mahal. Siapa yang bisa makan seperti ini? Nang luar negeri posting. Padahal tidak semua orang yang melihat, yang membaca status kita itu senang dengan kita. Bisa menjadikan benci, iri, dengki. Polana nang luar negeri posting. Ya, soki. Tahu. Tak kabeh orang seneng, Bu. Oke. Jadi mon bisa tak usah posting. Nah, menahan untuk tidak memosting Kak Dinto, nika kudu sabar. Terus, engkau foto bi artis kalau kelupain tak foto teh ya, tak orang tak tahu. Nah, itu sabar untuk tidak memosting, sabar menahan diri untuk tidak memamerkan kenikmatan yang kita dapat, karena tidak semua kenikmatan yang kita dapat itu orang lain senang, orang lain iri Bu, debedenah. Oke. Nah, kalau seandainya postingan yang cuman sekut mon ibadah nikah, Paulana engkau ya, Paulana tak toman engkau tahajud, tak toman qiyamul lail nang masjid misalnya, pas foto syuting, pas posting. Oke. Pas ibadah kita misalnya ketika haji, ketika umroh, tawaf, syuting tangki kok tibik sengkuban tibik saya bisa haji, sengkuban tibik saya bisa nang makan. Ki kan beda orang ndak neka. Kalau kita ibadah lebih baik enggak usah. Tapi kalau untuk siar, untuk menyebarkan Islam, untuk menyebarkan kebaikan, tak napa. Maulid Nabi kita merekam sholawat, merekam acara Maulid Nabi, bukan karena polana hadir Maulid Nabi pas posting, tapi sholawatnya misalnya apa yang baik untuk disebarkan tak napa, tapi tidak perlu kita polana kita ngaji, alhamdulillah sudah khatam 30 juz. Alhamdulillah bisa qiyamul lail. Nah, Kak Dinto kan pada sama dengan kita mana. Engki, ampun ki, nika ampun malam letak kok nika ribalian. Engki, nika ki. Jadi saya terakhir Kak Dinto dalam hadis ini dikatakan wal Quran hujjatul lak au alaik. Quran adalah hujjah. Quran itu yang nantinya akan memberikan keterangan, memberikan alasan apa yang kita lakukan itu baik, ya bisa menyelamatkan kita kalau kita sering membaca Al-Quran, sering Al-Quran itu menjadi pedoman hidup kita, bukan hanya dibaca tapi diamalkan. Nah, itu akan menjadikan nanti Quran itu menunjukkan di akhirat nanti kalau orang yang suka mengamalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, orang itu akan selamat. Sedangkan orang yang tidak mengamalkan, hanya sekedar membaca, apalagi tidak membaca, tak toman maca Quran, tak amal lagi esena Quran. Nah, itu akan mencelakakan nanti di akhirat. Semoga kita dijaga oleh Allah dari segala macam perbuatan, dari segala hal-hal yang menyebabkan amal ibadah kita timbangan di akhirat nanti bukan berat karena
amal yang jelek, tapi kita berdoa supaya timbangan amal kita nanti di akhirat adalah timbangan amal-amal yang baik. Tak usah berak bu haji pesen aku tuh banyak, tak usah sodako berjuta-juta. Punten bu, Kak Dinto gelak nih Kak. Kalimatani khafifatani alal lisan walakin sakilatani fil mizan. Nah, 2 kalimat yang sangat enteng, sangat ringan diucapkan, tapi itu timbangannya memberatkan, timbangan kebaikan di dunia dan pahalanya bainas samawati wal ard, akan memenuhi langit dan bumi. Kita berharap semuanya di sini ini niatnya karena ingin minta ridha Allah, bukan karena riya, bukan karena ingin pamer, ingin dilihat orang kita di sini ini, tapi kita harus dengan niat yang benar, ikhlas karena Allah, ingin mencari ilmu, ingin mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Kita duduk di sini saja Bu mendapat pahala, kita masuk di masjid ini sudah dapat pahala kalau niatnya benar. Kalau niatnya teroiteku orang, biar orang mengatakan saya ahli ibadah, orang yang alim, tapi kalau niatnya benar, insya Allah Bu, Allah yang tahu hati kita. Meskipun orang mengatakan seperti itu, biar yang penting Allah yang tahu apa yang ada di hati kita. Niat kita benar. Ampun Kak Dinto yang bisa saya sampaikan. Kak Dinto masih 1 hadis Bu. Ada banyak hadis tentang sabar Kak Dinto. Masya Allah dalam kitab Riyadhus Shalihin Kak Dinto, kalau kita bisa mengamalkan yang sedikit kita sampaikan ke orang lain. Baliwani walau ayah. 1 kebaikan yang kita bisa tularkan ke orang lain, itu menjadi amal jariah kita seterusnya. Ayo baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Masya Allah, mudah-mudahan kita bisa mengajarkan ke semua orang kalau ucapan itu sangat-sangat ya, berat timbangannya nanti di akhirat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang kita dapat hari ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah bagi kita semua. Mari kita berdoa bersama. Rabbana bismillahirrahmanirrahim. Rabbana alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli sholatan Salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurbat wa qada bihil hawa'ij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khatim wa istasqal ghamam wajhil karim wa ala alihi washabihi. Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'as sayiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma sholli sholatan tuwasi'u biha 'alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa 'ala alihi washabihi wasallim. Rabbana fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilman walhamdulillah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana khtim lana bil iman, Rabbana khtim lana bil Islam, Rabbana khtim lana bi husnil khatimah, Rabbana khtim lana bi husnil khatimah, Rabbana khtim lana bi husnil khatimah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ampun.